Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rahmadani dari kelas B dengan NIM 2103045010007. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep perencanaan dalam kesehatan. Adapun definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Menurut Billy Eggers dan Asrul Aswar, perencanaan adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan yang tersedia dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada urgensi perencanaan. Yang pertama yaitu tanpa rencana tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Yang kedua, tanpa rencana tidak ada pedoman atau pemborosan. Yang ketiga, rencana adalah dasar pengendalian. Keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan, yaitu what apa, why mengapa, where di mana, when kapan, who siapa, dan how bagaimana. Adapun prinsip perencanaan, yang pertama yaitu menggunakan pertimbangan sistematis dan objektif, yang kedua penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka, yang ketiga proses berkesinambungan. Selanjutnya, syarat perencanaan yaitu tujuan harus jelas, uraian aktivitas yang lengkap, jangka waktu pelaksanaan jelas, job description harus jelas, faktor pendukung dan penghambat, mencantumkan standar untuk mengukur keberhasilan, berpedoman kepada sistem yang berlaku, simple dan fleksibel. Adapun ciri-ciri perencanaan, yang pertama yaitu bagian dari sistem administrasi, yang kedua dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada masa depan, yang keempat mampu menyelesaikan masalah, yang kelima mempunyai tujuan, dan yang keenam bersifat mampu kelola. Adapun keuntungan perencanaan, yang pertama yaitu perencanaan akan menyebabkan terciptanya aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara teratur. Yang kedua, akan menghilangkan pekerjaan yang tidak terlalu produktif. Ketiga, dapat mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena perencanaan ditetapkan berbagai standar. Dan keempat, memberikan landasan pokok fungsi manajemen, terutama fungsi pengawasan. Adapun kelemahan perencanaan, yang pertama yaitu memiliki keterbatasan mengukur informasi dengan fakta di mana yang akan datang dengan tepat. Yang kedua, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, memiliki hambatan psikologi bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu hasil yang akan dicapai. Yang keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Dan kelima, perencanaan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Selanjutnya proses perencanaan, yaitu dimulai ketiga ketika kepala organisasi membuat rencana organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategis. Yang kedua, menerjemahkan rencana dan sasaran strategis. Ketiga, kepala organisasi menjabarkan faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Keempat, menetapkan tujuan abadi dan perencanaan krisis yang diperlukan. Dan kelima, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubah jika diperlukan. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Ada 5. Yang pertama yaitu spesifik adalah secara jelas, menstruable adalah ada kejelasan, ketiga appropriation adalah sesuai dengan aturan, yang keempat realistis adalah bisa dikerjakan, dan kelima tembon adalah bisa menggunakan anggaran. Selanjutnya manfaat perencanaan. Yang pertama yaitu membuat garis-garis tujuan, kedua petunjuk bagi anggota, ketiga proses harus menerus, keempat alasan pengendalian, kelima menjamin pengguna data secara efektif dan efisien.
Yang terakhir yaitu langkah-langkah perencanaan. Keti- Yang terakhir yaitu langkah-langkah perencanaan. Yang pertama analisis situasi, yang kedua identifikasi masalah, dan yang terakhir teori evaluasi. Di mana analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Selanjutnya, teori evaluasi yang dimana evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.